Sekalipun taun, wabah yang terjadi dahulu kala di dunia Islam begitu dahsyat. Anda tahu taun dulu kalau terjadi orang baru kena paginya ketularan bintil-bintil, sorenya meninggal, Pak. Kalau sekarang orang di swab positif, sekian belas hari dia isolasi mandiri, kemungkinannya dua, kemungkinan sembuh, kemungkinan mati. Persentasenya berapa? Sembuh 80%, Pak, mati 3%, kecil sekali. Bukan berarti kita menganggap ringan nyawa orang, tidak. Cuman saya ingin menggambarkan betapa taun dahulu lebih dahsyat daripada yang so-called pandemi yang lebih cocok disebut plandemi ini. Direncanakan ini, Pak. Yang karenanya kalau kita lihat sejarah, sekalipun dahsyat taunnya dahulu kala, nggak ada cerita, Pak, sholat berjamaah berubah tata cara pelaksanaannya, nggak ada. Kenapa kita harus berubah? Dan saudaraku rahimakumullah, kami cuma mengingatkan beberapa pesan dari Nabi SAW tentang sholat ini. Yang pertama, Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini sudah kata mati, Pak. Ini kunci, Pak. Kunci ini. Makanya para ulama fikih memutuskan nggak boleh dikerjakan sembarangan, nggak boleh. Apalagi setelah dia ada aturannya, terus kita berkreativitas menyangka itu lebih baik untuk keselamatan dunia kita, sementara kita tidak peduli dengan keselamatan akhirat kita. Nabi Muhammad SAW menyatakan, hari berbangkit nanti aku akan menunggu umatku di depan telagaku. Aku akan bisa membedakan siapa umatku, siapa yang bukan. Umatku adalah mereka yang wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya bekas wudhu. Tapi ketahuilah, ada sejumlah orang wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Aku panggil mereka, tapi dihalau sama malaikat, tidak boleh mendekat. Aku panggil lagi, tapi dihalau sama malaikat. Akhirnya malaikat menjelaskan, ya Muhammad, mereka telah merubah ajaranmu setelah engkau wafat. Kata Nabi selanjutnya, menjauhlah, menjauhlah. Nabi nggak mau dekat dengan orang yang berani-beraninya merubah tata cara ajarannya. Dan ajarannya yang paling pokok apa? Tauhid. Setelah tauhid apa? Salat. Dan ingat, salat adalah amal yang paling pertama yang akan diperiksa oleh Allah Ta'ala bagi setiap hambanya. Dan saudara rahimakumullah, saya ingin menyampaikan dua hadis lagi. Satu hadis dari Nabi, la tadaru furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Ini Nabi Muhammad SAW yang berbicara, bukan Ihsan Tanjung. Kalau Ihsan Tanjung yang berbicara, Anda boleh tolak, Pak. Ini Nabi Muhammad SAW yang berbicara, yang kita baca salawatnya dengan harapan mendapatkan syafaatnya, dengan harapan boleh meminum air dari telaganya. Jadi kata Nabi apa? Jangan biarkan celah-celah itu menjadi tempatnya syaitan. Hari ini tidak sedikit masjid bahkan memuliakan syaitan, memberi tanda di mana syaitan hendaknya berada. Na'udzubillahi min dzalik. Mau jadi apa kita, Pak? Mau jadi umat seperti apa kita? Ini adalah simpul terakhir, saudaraku. Kalau sampai simpul terakhir ini kita relakan lepas, sudah tidak ada sisanya ajaran ini di muka bumi. Karenanya saudaraku rahimakumullah, bagi saya urusan sholat berjamaah dan tata caranya ini bukan urusan pilihan fikih, Pak. Ini urusannya adalah urusan dengan musuh Allah Ta'ala. Hadis yang terakhir, kata Nabi SAW, innal yahuda qad sami'u dinahum. Sesungguhnya Yahudi sudah bosan dengan agama mereka. Wa innahum qaumun hasadun. Dan mereka adalah kaum yang sangat hasad kepada kita umat Islam, terutama dalam tiga perkara. Satu, raddis salam. Kebiasaan kita umat Islam kalau ketemu saling ngucapin assalamualaikum, dibalas waalaikumsalam. Itu Yahudi nggak senang, Pak. Yahudi tidak senang melihat umat Islam berukhuwah Islamnya. Yahudi nggak senang umat Islam kalau ketemu saling bersedekah dengan senyum, makanya dibikin aturan begini, nggak kelihatan senyum kita. Yahudi nggak senang kita ketemu jabat tangan, rontok dosa-dosa. Maunya mereka begini saja jabatan tangannya. Dari mana ini semua? Yang kedua, mereka hasad sama kita dalam urusan apa? Iqamatis sufuf, dalam tata cara kita menegakkan saf kita. Ingat, Pak, saf dikatakan tegak syaratnya dua. Satu, lurus, dua, rapat. Bukan hanya lurus tapi renggang-renggang, atau rapat tapi meliuk-liuk. Tidak, harus dua-duanya lengkap. Sehingga Nabi sampai bertanya, kenapa kalian gak bersaf seperti malaikat di hadapan Allah? Para sahabat bingung, bertanya, bagaimana malaikat? Kata Nabi, mereka mendahulukan saf awal dan mereka saling rapat satu sama lainnya. Jadi Nabi itu bangga kalau umat Islam sholatnya seperti para malaikat di hadapan Allah Ta'ala. Harusnya itu menjadi kebanggaan kita juga.
Dan harusnya kita tersinggung kalau ada pihak yang berusaha untuk mengacak-acaknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Yahudi itu hasad sama kita dalam urusan apa? Dalam urusan umat Islam, di belakang imam salat wajibnya mengucapkan amin. Makin keras suara amin itu, makin geram mereka. Karenanya mereka bikin aturan, sempat 2 bulan masjid ditutup sama sekali, nggak terdengar suara amin dari jamaah karena nggak ada yang boleh ke masjid. Tapi sekarang setelah dibolehkan, masjid yang bisa muat 2000 orang, cukup 500 orang, cukup 700 orang. Supaya apa? Sekurang-kurangnya aminnya bisa berkurang. Maka sekarang pertanyaan besarnya adalah, untuk siapa kita sholat? Atau untuk mereka? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat bapak dan ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, tetapi semakin sadar betapa kita sedang hidup di era penuh fitnah di akhir zaman, dan musuh-musuh Allah sedemikian sistematis, sedemikian terencananya membuat kita sadar tidak sadar meninggalkan din kita. Yang paling mengerikan kalau sampai sudah nggak ada perasaan lagi risau dengan ini semua. Karena apa? Nabi bersabda, siapa lihat kemungkaran ubah dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, nggak bisa dalam hati. Dalam hati itu maknanya apa? Ingkari itu sebagai kebenaran, itu mungkar. Dan itu kata Nabi selemah-lemahnya iman. Sehingga di hadis yang lain kata Nabi, kalau mengingkari saja sudah nggak ada, udah nggak ada iman sama sekali. Nah, yang kita khawatir kalau kita ternyata ridho saja dengan aturan sholat WHO ini, Pak. Padahal harusnya kita sholat dengan cara Nabi Muhammad SAW, bukan caranya Tedros atau Bill Gates. Kepada jamaah, inilah nasihat dari hati yang paling dalam kepada saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, yang kita sama-sama bersalawat, kita sama-sama mengharapkan air dari telaga Nabi. Tapi boleh jadi nggak semua kita ngerti apa yang harus kita lakukan agar air telaga itu dapat jaminan kita boleh meminumnya.